Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan begitu luar biasa indah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh bangun dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau memimpin, Engkau menuntun setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi hati dan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, mampu mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh ada rema yang boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar sama-sama seri nama Tuhan. Dan saya percaya
Ketika kita mengerti, kita mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita puji, siapa yang kita agungkan, kita menjadi semakin lama semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan iman kita semakin kuat karena Dia adalah Tuhan yang selalu ada di setiap situasi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Matius 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 21 sampai ayat 23 saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat keadaan dan situasi dari bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel juga mengalami yang namanya tekanan hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah mereka mulai merasa Tuhan sepertinya meninggalkan mereka. Tuhan sepertinya membiarkan mereka. Tuhan sepertinya tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Bayangkan dari jarak antara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak berbicara, tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini kita lihat sama-sama bahwa tujuan dari kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk apa? Untuk menggenapkan firman atau menggenapkan nubuatan para nabi yang difirmankan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh para nabi, bahwa akan ada seorang pribadi yang menyelamatkan, raja. Dalam kitab Yesaya kita boleh lihat Yesaya 7 ayat 14. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sepertinya Tuhan tidak menyertai hidup kita. Tuhan seperti membiarkan kehidupan kita. Tuhan seperti lupa dengan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Sampai kita berusaha mengingatkan Tuhan tentang apa yang telah kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita telah lakukan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini. Tuhan, saya sudah lakukan ini. Kenapa Tuhan saya selalu gagal? Kenapa Tuhan saya seperti tidak diberkati? Nah, pagi hari ini kita belajar sama-sama satu nama Tuhan yang luar biasa, yaitu Immanuel, yang memiliki arti bahwa Allah beserta kita. Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ada di perjanjian mengatakan, kitab salah satu ayat mengatakan gini, ketika melakukan segala sesuatunya lakukanlah untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak menyertai mereka. Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Sampai suatu saat kelahiran Tuhan Yesus pun mereka tidak sadari bahwa inti dari semuanya, gambaran bangsa Romawi adalah bentuk penindasan. Bangsa Israel, kalau saya bisa gambarkan gini Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, saya gambarkan Bapak Ibu Saudara, saya menggambarkan bahwa bangsa Israel itu kita. Dan bangsa Romawi itu adalah dosa kita yang menindas kita, yang membuat kita tidak bisa bangkit lagi dan merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari
datang kepada Tuhan. Bangkitkan iman kita pagi hari ini, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Baik maupun tidak baik keadaannya, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Allah menyertai kita. Allah yang selalu besertai kita. Bukan hanya hari ini, bukan saat detik saja, tapi sampai selama-lamanya Dia menyertai kita. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah kita menyadari kalau Tuhan beserta dengan kita? Lah, apa buktinya kalau Tuhan menyertai kita? Buktinya sampai saat ini kita masih dalam keadaan diberkati Tuhan. Masih bisa makan, masih bisa menikmati hidup, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan aktivitas. Tapi saat ini saya sedang sakit, apakah Tuhan menyertai kita? Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada, selalu menyertai kita dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Baik atau tidak baik, Dia selalu menyertai kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada iman mempercayakan bahwa Tuhan benar-benar, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita berjuang mempertahankan iman kita, mempertahankan kepercayaan kita, mempertahankan keyakinan kita kepada Tuhan. Di tengah keadaan situasi dan dunia yang semakin buruk. Adakah Immanuel? Adakah keyakinan kita bahwa Allah menyertai kita? Dan saya yakin kalau kita meletakkan iman kepercayaan kita, Allah Immanuel ada bersama-sama kita. Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan ketiga adalah, apakah kita mau disertai oleh Tuhan? Cenderung bahkan sering kita tidak mau disertai oleh Tuhan. Kita sering mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa meminta pertimbangan dari Tuhan. Bagaimana caranya meminta pertimbangan dari Tuhan? Bertanya, ya dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dengan berdoa. Minta Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita. Minta Tuhan ketika kita mau deal bisnis mungkin, kita tanya, Tuhan apakah ini deal bisa atau tidak. Atau kita mau mulai mengambil pekerjaan, kita mulai bertanya, Tuhan sertai saya. Bukan nanti saya saat penting, saat kita lagi susah, saat kita dalam keadaan tidak baik, baru kita minta Tuhan sertai saya. Minta Tuhan, bukan minta. Yakinlah. Kita selalu sering meminta dan meminta. Tapi yang Tuhan minta adalah, adakah iman? Adakah keyakinan bahwa kita mau disertai oleh Tuhan? Mari kita belajar pagi hari ini. Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Tuhan yang selalu menyertai kita. Di dalam apa? Di dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan selalu beserta dengan kita. Baik atau tidak baik keadaannya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari, biarlah kita yakini terlebih dahulu bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menjawab setiap seruan kita. Jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di badai apapun dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Mari berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan kami belajar tentang Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami, Tuhan yang selalu beserta dengan diri kami, dimanapun keadaan kami, apapun keadaan hidup kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin bahkan dalam ketika kami mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami meminta bahwa Engkau selalu menyertai Tuhan.
dalam keadaan baik dan tidak baik keadaannya. Tuhan berkati kami semua, berkati umat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan. Mungkin saat ini sedang dalam mengambil keputusan yang tersulit dalam kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan bantu mereka, biar mereka menengadahkan wajah mereka, mencari Engkau Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu, berdoa, memuji, menyembah Engkau Tuhan, sehingga boleh mereka mencari kehendak Tuhan. Dan kami percaya seperti Engkau menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, begitu juga kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami lebih dari apapun Tuhan, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Ini doa bersyukur kami Tuhan, kami memulai aktivitas kami bersama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.